Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 5 yang beranggotakan Ikhwanul Dafal Gifari dan Gibran Aliksan. Kami akan menjelaskan tentang materi manusia dan pandangan hidup. Untuk pembicara pertama yaitu Gibran Aliksan. Untuk Gibran Aliksan, dipersilakan tempat dan waktunya. Pertama, pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup adalah hasil dari pemikiran mendalam yang terbentuk selama waktu yang lama dan seringkali melalui pengalaman. Ini menjadi pegangan utama pada seseorang dalam menjalani hidup mereka yang sehari-hari dan menentukan arah hidup mereka sendiri. Pandangan hidup ini tidak muncul seketika saja, melainkan melalui proses panjang dan dapat diuji kebenarannya. Oke. Dan kedua nih klasifikasi pandangan hidup. Ada tiga, yaitu ada agama, ada yang ideologi, ada yang hasil renungan. Untuk yang agama ini diyakini sebagai wahyu atau petunjuk langsung dari Tuhan yang memberikan pedoman tentang cara hidup yang benar, baik dalam aspek spiritual, moral, maupun sosial. Untuk ideologi ini merangkum nilai-nilai normal dan prinsip yang dianggap penting dan layak diikuti oleh masyarakat sesuai dengan kebudayaan dan norma yang berlaku dalam negara atau masyarakat tertentu. Dan yang terakhir untuk hasil renungan ini pandangan yang dibentuk melalui refleksi mendalam pengalaman dan pemikiran kritis dari individu dan kebenarannya dianggap relatif. Oke. Nah, untuk yang ketiga, cita-cita. Cita-cita adalah suatu visi masa depan yang ingin dicapai oleh semua orang atau individu. Cita-cita memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam hidup, membentuk motivasi dan menjadi sumber inspirasi untuk bertindak. Cita-cita tidak hanya mencakup keinginan material seperti kesuksesan finansial atau karir, tapi juga mencakup aspirasi spiritual, moral, dan intelektual yang lebih tinggi. Dan untuk kompleksitas cita-cita, cita-cita dapat bersifat individual atau kolektif dan seringkali dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan, lingkungan, serta pengalaman hidup seseorang. Misalnya, seseorang individu yang tumbuh di lingkungan yang menghargai pendidikan, mungkin memiliki cita-cita menjadi seorang akademisi atau ilmuwan. Sedangkan dalam konteks kolektif, sebuah masyarakat dapat memiliki cita-cita bersama seperti kemerdekaan atau kesejahteraan sosial. Oke. Dan yang untuk keempat, kebajikan ini adalah prinsip moral dan etika yang memandu tindakan individu menuju kebaikan yang lebih besar. Kebajikan melibatkan perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sesuai dengan norma-norma sosialnya, agamanya, dan etika yang dianut. Kebajikan merupakan esensi dari moralitas individu dan menjadi dasar dalam hubungan sosial. Kebajikan itu ada berbagai dimensi. Ada pribadi, ada sosial, dan spiritual. Dalam dimensi pribadi ini, kebajikan ada integritas, kejujuran, dan keberanian. Secara sosial, kebajikan mencakup kepedulian, keadilan, dan juga solidaritas. Dalam dimensi spiritual, kebajikan dapat meliputi ketakwaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Tuhan. Setiap tindakan yang dilakukan dengan dasar kebajikan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan mempererat hubungan antar individu dalam masyarakat itu sendiri. Oke. Oke, terima kasih pada Gibran. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu materi usaha dan perjuangan. Usaha atau perjuangan adalah upaya keras dan konsisten yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita. Usaha ini tidak hanya melibatkan aktivitas fisik, tapi juga mental dan spiritual. Nah, dalam konteks ini, perjuangan adalah proses yang memerlukan disiplin, pengorbanan, dan ketekunan. Lalu, hubungan dengan cita-cita dan kebajikan mengenai usaha dan perjuangan ini, usaha atau perjuangan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita dengan panduan kebajikan sebagai etika dalam berusaha. Misalnya,
Seorang individu yang bercita-cita menjadi dokter harus berjuang melalui pendidikan dan pelatihan yang kebijakan seperti etika medis dan kepedulian terhadap pasien. Nah, perjuangan ini juga melibatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan, kegagalan, dan rintangan yang ada dalam perjalanan menuju pencapaian cita-cita itu. Next, yaitu keyakinan atau kepercayaan. Nah, keyakinan atau kepercayaan adalah fondasi dari seluruh proses pandangan hidup, yang dimana keyakinan ini bisa bersumber dari agama, filsafat, atau ideologi, dan menjadi landasan bagi setiap tindakan dan keputusan dari individu tersebut. Nah, kepercayaan ini memberikan individu kekuatan untuk terus berusaha dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Adapun perpaduan akal dan spiritual mengenai keyakinan atau kepercayaan ini, yaitu keyakinan dalam pandangan hidup tidak hanya melibatkan aspek rasional, tetapi juga aspek spiritual kepada Tuhan ataupun kekuasaan yang lebih tinggi. Misalnya, dalam tradisi filsafat Barat, ada untuk menemukan kebenaran. Sementara dalam tradisi agama, kepercayaan pada Tuhan dan prinsip spiritual menjadi landasan hidup mereka. Keseimbangan antara akal dan spiritualis ini menciptakan pandangan hidup yang holistik, yang dimana individu tidak hanya berfokus pada aspek material di dunia, tapi juga pada tujuan yang lebih tinggi dan transendental. Next. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah berpandangan hidup yang baik. Yang pertama yaitu mengenal. Individu perlu menyadari dan mengenali adanya pandangan hidup yang ada dalam diri kita. Yang kedua yaitu mengerti. Nah, individu tersebut perlu memahami isi dan makna dari pandangan hidup yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu menghargai. Individu perlu menghayati dan menerapkan nilai-nilai dari pandangan hidup yang telah mereka pilih dan mereka tentukan. Yang keempat yaitu meyakini, yaitu individu ini percaya dan menerima tantangan pandangan hidup tersebut. Yang kelima yaitu mengabdi, yaitu individu perlu melakukan tindakan nyata dalam melaksanakan dan mendukung pandangan hidup yang mereka yakini. Yang terakhir yaitu mengamankan, yang dimana individu ini perlu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap pandangan hidup yang telah mereka pilih. Next. Nah, terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu pandangan hidup adalah kerangka kerja yang mendasari cara seseorang menjalani hidup, menentukan tujuan, dan membuat keputusan. Dengan memahami berbagai klasifikasi dan pengaruh pandangan hidup, seseorang dapat mengarahkan usaha dan perjuangannya lebih efektif, serta bertindak dengan prinsip yang lebih jelas. Hal ini juga penting untuk mencapai keseimbangan dan kehidupan pribadi sosial maupun spiritual dari orang tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.